Lebaran hanya tinggal menghitung hari. Di H-7 menjelang hari raya, masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman mulai terpantau di sejumlah wilayah, baik menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun pesawat udara. Namun sepertinya, perjalanan melalui darat masih menjadi pilihan bagi para pemudik. Tidak hanya bus dan kereta api yang menjadi primadona di saat momen jelang hari raya, namun juga kendaraan pribadi seperti mobil dan juga motor. Terlebih pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan juga kepolisian sudah memprediksi jika lebaran kali ini jumlah pemudik akan melonjak tajam. Dari data survei yang dilakukan Kemenhub, diprediksi jumlah pemudik tahun ini akan mencapai 123,8 juta orang. Jumlah ini meningkat 14,2% dari jumlah pemudik di tahun 2022 yang mencapai 85,5 juta orang. Hal ini tentu saja harus diantisipasi tidak hanya oleh pemerintah, namun juga para pemudik sendiri. Potensi kemacetan di sejumlah titik menuju kampung halaman hingga membludaknya penumpang moda transportasi seperti bus dan juga kapal laut harus diperhitungkan sedari sekarang. Jangan sampai momen indah berkumpul dengan keluarga besar di kampung halaman berubah menjadi momen mengecewakan, baik saat berangkat mudik maupun arus balik. Lalu, bagaimana menjadikan mudik menjadi momen menyenangkan tanpa dibayangi horor macet di perjalanan? Mengapa mudik menjadi sesuatu yang dinanti dan senantiasa wajib dilakukan masyarakat tanah air? Apakah pemerintah sudah siap menghadapi arus mudik tahun 2023 ini? Ya, apa yang Anda saksikan tadi merupakan pantauan suasana mudik tahun lalu atau mungkin beberapa tahun sebelumnya pemirsa. Tapi diprediksi bahwa tahun 2023 ini akan ramai dibandingkan 1 tahun atau 2 tahun belakangan karena saat ini pelonggaran demi pelonggaran mengenai kebijakan pasca pandemi sudah dilakukan. Siapkah Anda antisipasi macet padat di mudik tahun ini? Bahkan ini juga pertanyaan untuk pemerintah. Bagaimana nih supaya kita bisa mengendalikan situasi yang mungkin nanti tidak enak selama perjalanan supaya tetap waras, sehat, bahkan mudik menyenangkan. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dr. Denardi sudah menemani saya di studio TV One. Selamat malam, Assalamualaikum dokter, sebagai psikiater kita di sini. Dokter, selain itu saya juga telah tersambung dengan sosiolog Pak Imam Prasojo. Selamat malam Pak Imam. Iya, saya juga sudah melihat di sini Kombes Pol Latif Usman yang merupakan Dirlantas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Latif Usman. Selamat malam Mbak, salam presisi. Ya, salam presisi Pak Dir. Pak Dir, boleh ini dijelaskan di malam hari ini bisa dikatakan seperti apa? Apakah sudah terlihat kepadatan? Sebenarnya himbauan dari Polda Metro Jaya ini seperti apa untuk mudik tahun ini? Iya, tentunya sesuai dengan hashtag kita bersama, mudik yang aman dan berkesan kan gitu. Tentunya dari Polda Metro Jaya telah menyiapkan kiat-kiat bagaimana masyarakat agar nyaman betul melaksanakan mudik. Sehingga kita dari jajaran Ditlantas yang kemarin dikomandoi oleh Korlantas dengan Dirjen Perhubungan Darat juga dengan Bina Marga sudah melakukan simulasi pelaksanaan mudik, baik itu yang melalui tol maupun yang melalui jalur arteri. Dan kita juga sudah mempersiapkan bekerjasama dari Polri tentunya bagaimana mudik ini biar tidak terlalu padat. Kita juga dengan beberapa instansi terkait dari Polri juga menyiapkan mudik gratis, yaitu besok pada tanggal 18, 19 yang akan diberangkatkan oleh Bapak Kapolri dengan hashtag mudik gratis presisi Polri tahun 2023. Begitu juga untuk kesiapan jalur yang akan kita siapkan. Kemarin kita sudah melakukan TFG bagaimana kita mengatur pola arus yang akan keluar Jakarta. Karena kalau diprediksi ada 18,3 juta yang akan keluar Jakarta. Dan kebanyakan memang paling besar akan menggunakan roda 4. Nah, kalau bicara roda 4 tentunya tol lah jalan yang paling akan menjadi favorit. Untuk roda 2 tentunya jalur arteri yang sudah kita siapkan dari Halim Lama sampai dengan ujung nanti perbatasan dengan Kerawang yaitu di Jatiwaringin. Kita sejak kemarin dari jajaran Polda Metro Jaya kita sudah mendirikan pos dan anggota sudah dari kemarin sudah menempati pos-pos tersebut.
walaupun operasi memang akan digelar mulai tanggal 17. Tapi kita memprediksi dari kemarin memang sudah ada mulai pergerakan-pergerakan walaupun belum signifikan, tetapi sudah ada peningkatan dari hari ke hari. Seperti kita pantauan di Cikatama kemarin, dari biasanya dari tanggal 13 ada 19.000 sudah meningkat ke 21.000. Nah, malam ini akan kita pantau terus sehingga kita akan mempersiapkan betul sampai dengan puncaknya, yaitu nanti tanggal 18 sampai dengan tanggal 19. Ini yang sudah kita siapkan. Jadi mulai kemarin tanggal 14 kita sudah mendirikan pos, kita sudah menempatkan personil-personil khususnya di jalur-jalur tersebut. Begitu juga untuk pos yang pemberangkatan kereta api, bandara, kita pun sudah siap mengantisipasi jalur-jalur yang akan menuju ke stasiun maupun ke bandara. Ya, ya. Pak Dir, terima kasih, ditahan dulu. Mungkin sekarang sebelum saya ke Pak Imam Prasojo, saya ke Dr. Danardi terlebih dahulu. Dok, ini kan kalaulah pemerintah sudah mempersiapkan berbagai macam skenario, ini berarti bahwa seakan-akan prediksi tahun ini akan padat sekali, itu mungkin saja terjadi. Sebenarnya kalau kita baca kondisi kebatinan dari masyarakat, mereka bisa dikatakan nggak pedulilah, namanya sudah ditahan-tahan selama berapa tahun, nekat aja lah tahun ini mudik. Gimana ya Dok ya? Ya tentu tidak boleh seperti itu. Kita ini manusia itu ada keterbatasannya. Mau yang muda, mau yang tua, semua ada keterbatasannya. Jadi kalau kita sudah berniat mudik, kita harus mempersiapkan baik itu kesehatan secara fisik ataupun secara mental. Secara fisik terutama bahwa kita sudah mempersiapkan kalau nantinya bahwa lalu lintas itu akan padat, bahwa secara fisik kita harus mempersiapkan diri, ataupun juga kalau kita pakai kendaraan umum bahwa akan berdesak-desakan, kita harus siap apabila memang sudah punya riwayat, apakah itu hipertensi, apakah itu diabetes, apakah kolesterol tinggi, semua harus dibawa. Jadi artinya bahwa maintenance atau vitamin-vitamin semuanya harus siapkan. Karena memang perjalanan itu melelahkan. Jadi secara fisik kita harus siap. Nah, kalau secara mental, kelelahan fisik itu juga bisa memancing mudahnya emosi. Kepadatan atau juga berdesak-desakan itu juga akan mudah menyulut emosi. Jadi kita harus siap seperti itu, bahwa lamanya di perjalanan atau mungkin saling menyusul atau mungkin ada senggolan, tentu itu harus diantisipasi. Diantisipasi kuncinya cuma satu, sabar. Nomor 2 juga sabar. sabar juga ya nomor 3. Terus kemudian bahwa kita harus tahu persis bahwa tujuan mudik itu apa sih? Tujuan mudik adalah silaturahim, kemudian bermaaf-maafan, ya sedikit euforia bolehlah. Dan itu untuk bergembira. Jangan untuk pamer. Karena kalau boleh pamer, ini akan terjadi friksi yang tidak kita harapkan. Oke, sekarang saya ke Pak Imam Prasojo ya untuk bertanya. Kalau kita buka portal-portal berita ini Pak Imam pasti sudah tahu ya prediksi untuk mudik tahun ini. Macet, padat, membludak. Tapi sebenarnya suasana kebatinan di masyarakat ini peduli nggak sih dengan hal ini? Atau mungkin nekat sajalah apa yang terjadi nanti di jalanan dihadapi? Bagaimana Pak Imam? Ya, ini yang saya khawatirkan ya, karena kita paham bahwa pandemi kemarin itu kan orang banyak yang harus menunda untuk bertemu dengan keluarganya. Nah sekarang ini kondisi lebih baik ya, apalagi ada berita bahwa tol jalan sudah jauh lebih baik. Nah akhirnya diprediksi akan membludak ya, kalau kita lihat angka tahun 2022 itu cuma sekitar 80 juta. Tapi sekarang diperkirakan akan sampai 123 lebih ya, 124 lah juta. Artinya kenaikan 44%. Nah ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya di jalan raya. Jadi COVID itu masih menjadi ancaman. Tetapi yang justru ritualnya yang terjadi, ya kalau sebelum COVID itu yang meninggal saja 824 ya 2019 kalau tidak salah itu, kemudian menurun pada saat pandemi. Nah sekarang melonjak jumlahnya yang mudik ya.
Sehingga yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai Lebaran yang harusnya menjadi bagian dari kebahagiaan mendapatkan hikmah dari puasa, tapi akan dipenuhi dengan musibah. Nah, oleh karena itu, musibah yang kemarin terjadi karena pandemi, jangan kemudian diikuti dengan musibah karena kecelakaan yang meningkat drastis. Nah, ini tentu kesiagaan, aturan ya, justru setiap desa yang dilalui oleh mobil, motor terutama ya, itu harus juga dikerahkan untuk dibangun tempat-tempat peristirahatan. Persis pernah kita lakukan itu secara masif sebetulnya. Nah, sekarang saya tidak mendengar gerakan untuk penyelamatan seperti itu. Tenaga-tenaga kesehatan juga saya tidak mendengar, tidak segemuruh pernah kita lakukan dulu ya. Yang harusnya sekarang dilakukan ya, tempat-tempat peristirahatan di tempat-tempat strategis, titik-titik lelah ya pada saat orang mudik itu betul-betul harusnya dibangun. Nah, ini yang harusnya didorong dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dipetakan itu di mana wilayah-wilayah yang menjadi titik penting untuk peristirahatan. Nah, itu mudah-mudahan kalau itu dilakukan, mudah-mudahan angka kecelakaan menurun ya akibat kelelahan, angka yang sakit menjadi menurun dan Lebaran menjadi berkah, bukan menjadi peristiwa yang penuh dengan musibah. Baik, ditahan dulu Pak Imam. Sekarang pemirsa, sebelum saya kembali bertanya kepada narasumber saya, kita akan pantau dulu kondisi di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada Rusdi yang siap mengabarkan dari sana. Rusdi, malam hari ini bagaimana kondisi di Bandara Soekarno-Hatta? Silahkan. Ya, serta pemirsa dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana hingga malam ini Bandara Soekarno-Hatta masih diramaikan oleh para pemudik yang ingin kembali ke kampung halaman. Memang Caca, sejak pagi hari Bandara Soekarno-Hatta dipadati oleh calon pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Hal itu terbukti dengan adanya rute-rute domestik yang ada di Indonesia dipadati oleh penumpang. Pada hari ini saja diperkirakan ada sekitar 127.000 penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini memang dari setiap harinya atau tren kenaikan terus terjadi sejak awal pekan lalu, di mana pada kemarin saja itu kisaran ada sekitar 117.000, hari ini naik 8% atau sekitar 127.000. Hal itu diungkapkan memang oleh pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta, di mana antusias penumpang yang cukup tinggi membuat arus mudik yang menggunakan moda transportasi udara pada tahun ini ada peningkatan permintaan extra pass, di mana permintaan extra pass mencapai 1.647 pesawat. Hal ini membuat pengelola bandara mempersiapkan segala sesuatu yang supaya tidak terjadi penumpukan. Namun begitu, pengelola bandara sudah mendirikan 5 posko, di mana posko itu ada di Terminal 1, 2, dan 3. Caca, dapat saya kabarkan memang untuk mudik kali ini memang antusiasnya cukup tinggi, di mana memang adanya pelonggaran protokol kesehatan. Samping itu juga memang banyak pemudik yang memang selama 2 tahun belum mudik. Hal ini diperkirakan akan menjadi peningkatan yang cukup berarti. Makanya pengelola bandara memprediksi tahun ini naik sekitar 30% jika dibanding tahun lalu. Demikian saja. Baik, terima kasih Rusdi mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya pemirsa, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Dirlantas Polda Metro Jaya mengingat bahwa diprediksi mudik tahun 2023 akan yang terbesar sepanjang sejarah. Pemerintah sudah memperpanjang ya cuti bersama, tapi apakah nanti tetap saja masyarakat ini akan mudik di waktu yang sama, itu artinya tetap akan padat di tanggal 19 bahkan selanjutnya. Sementara Pak Dir sempat mengatakan, ayo kalau yang bisa mudik sekarang, sekarang saja, sesaat lagi. Ya pemirsa, sekarang kita
Sediakanlah e-tol backup pemirsa, jadi tidak habis di tengah jalan. Nah sekarang saya akan tanya kepada Pak Dir, Pak, kita kan sudah membuat kebijakan atau pemerintah kan sudah membuat kebijakan ya bahwa libur bersama itu diperpanjang 19 sampai 25. Himbauan Bapak untuk masyarakat mudik lebih awal sebenarnya sudah terlihat efektif tidak? Apa jangan-jangan masyarakat tetap nunggu mudik tanggal 19 ini Pak, bagaimana? Iya, tentunya kami sangat menghimbau karena pemerintah juga sudah memberikan spelling panjang waktu untuk mudik. Tetapi ada waktu yang memang kemarin kalau kita lihat ada beberapa waktu yaitu tanggal 14, 15, 16, ini 17 bisa kita manfaatkan. Jadi kalau kami mengharapkan memang sudah mulai ada pergerakan sehingga masyarakat tidak tertumpuk nanti di tanggal 18 dan 19. Karena nanti di tanggal 18 19 kami akan melakukan beberapa ketentuan aturan sesuai dengan SK bersama yang ditandatangani oleh Pak Kakor Lantas, Dirjen Perhubungan Darat dan Bina Marga. Nanti ada beberapa ketentuan pada saat mudik di 18 dan 19. Sehingga seperti kita akan melakukan ganjil genap. Jadi pada nanti tanggal 18 jadi yang akan mudik ya akan yang boleh lewat khususnya di jalur tol yang akan khususnya ke ke arah timur maupun yang ke arah barat adalah mobil yang berhuruf genap. Dan apabila yang akan pulang tanggal 19 akan diberlakukan ya nomor ganjil nomor polisi yang berseri ganjil sampai dengan tanggal 20 sampai dengan tanggal 21. Nanti itu diberlakukan mulai tanggal 17, 16.00 akan diberlakukan. Nah, ini untuk pelaksanaan khususnya di pelaksanaan di ganjil genap. Jadi saya harapkan kita menghimbau ya waktu-waktu yang sudah mungkin bisa pulang lebih awal akan lebih baik tadi sampaikan oleh narasumber yang lain memang kita menghindari karena kalau kita berada pada kerumunan massa yang lama massa yang banyak tentunya tenaga kita, emosi kita akan terkuras. Lebih baik ini santai kita gunakan bisa sambil jalan, menikmati perjalanan tol sehingga akan nyaman sampai di rumah sehingga tidak menumpuk nanti di tanggal 18, 19 semuanya. Nah, untuk khususnya ini saya sambung sekalian, pengguna sepeda motor juga demikian. Saya mengharapkan betul bahwa sepeda motor itu bukan untuk perjalanan jarak jauh. Jadi saya menghimbau betul dan mengharapkan betul untuk tidak dilakukan mudik menggunakan sepeda motor. Karena kemarin kita sudah melakukan pengecekan ke beberapa angkutan umum transportasi itu sangat mencukupi. Sehingga diharapkan kalau jauh perjalanan menggunakan apalagi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur menggunakan sepeda motor ini tidak manusiawi. Ini tolong betul-betul untuk perhatikan. Begitu juga kami di jalur, ya Mbak. Baik, ditahan dulu Pak Dir, ditahan dulu. Sekarang saya ingin minta ditanggapi dong Pak Imam. Sebenarnya Pak Dirlantas Polda Metro Jaya kan sudah mengimbau masyarakat untuk kalau bisa mudik lebih awal ya lakukan supaya tidak menumpuk di 18-19. Tapi ternyata belum terlihat cukup banyak ya Pak Imam. Apakah jangan-jangan ada masyarakat yang memang suka aja gitu kondisi suasana mudik yang padat di jalanan atau seperti apa Pak Imam? Ya tentu harus juga difikirkan strategi untuk memberikan insentif. Ya tidak hanya sekedar kesempatan tetapi apa insentifnya kalau mudik lebih awal. Apa kendalanya yang dihadapi kalau mudik lebih awal. Itu yang perlu ada kajian. Nah, tetapi bayangan saya kalau seandainya dia itu mudik lebih awal, artinya apa? Social support ya di daerah itu juga harus disiapkan. Nah, bagi orang-orang yang misalnya mudik lebih awal, dia harus tinggal di hotel. Tentu itu biaya akan lebih lama, akan lebih tinggi lagi misalnya. Atau fasilitas yang ada yang harus disediakan di sana juga harus disiapkan. Jadi kalau hanya sekedar memberikan kesempatan untuk bisa mudik lebih awal tanpa ada infrastruktur yang disediakan di tempat tujuan, saya kira juga akan tidak akan efektif itu. Itu aja mungkin yang harus
Baik. diperhatikan. Ya, ditahan dulu Pak Imam. Sekarang saya ingin ke Pasar Turi, pemirsa. Rekan kami Zainal Azari sudah siap mengabarkan dari sana. Kondisi malam hari ini di sana seperti apa? Silahkan, Zainal Azari. Ya, selamat malam Caca. Saat ini saya berada di stasiun Pasar Turi Surabaya, di mana volume kedatangan maupun keberangkatan dari stasiun Pasar Turi Surabaya ini mengalami peningkatan di atas 50% dibandingkan pada hari biasanya. Dari data yang dikumpulkan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya, tercatat sekitar 15.000 penumpang meninggalkan sejumlah stasiun yang berada di wilayah KAI Daob 8, diantaranya 6.215 keberangkatan dari stasiun Gubeng Surabaya dan 5.233 dari stasiun Pasar Turi Surabaya dan 4.378 penumpang dari stasiun Malang Kota. Kenaikan peningkatan volume keberangkatan ini dikarenakan adanya mudik cuti bersama yang dilakukan lebih awal, di mana para penumpang memilih melakukan keberangkatan lebih awal dibandingkan sebelum tanggal 21. Demikian Caca. Baik, terima kasih. Zainal Azari dari Pasar Turi. Nah, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Dr. Danardi, bahkan juga sejumlah narasumber saya bahwa oke, kita sudah salah satu solusi adalah mudik lebih awal, tapi sekarang kita bisa memikirkan kalau kondisi terburuknya Anda berada di kepadatan atau juga kemacetan, apa yang harus dilakukan ini supaya kita tidak terpancing emosinya, bisa tetap waras sepanjang perjalanan sesaat lagi. Ya, kembali apa kabar Indonesia Malam. Sekarang saya tanya kepada Dr. Danardi. Dok, kalau misalnya kita sudah berada mungkin di tengah-tengah kemacetan atau di tengah-tengah kepadatan, apa sih yang harus kita lakukan? Biasanya kalau kondisi kayak gitu, cepat marah, emosi, stres, capek, itu campur aduk, Dok. Ya, jadi nomor satu bahwa kita harus pandai mengukur diri kita. Apakah saya sudah masuk dalam kategori lelah? Kalau menurut standar itu katanya bahwa setelah 3 jam menyetir itu harus istirahat. Nah, jangan kita memaksa bahwa sebentar lagi, sedikit lagi, itu malah berbahaya. Jadi kalau tadi dikaitkan bahwa bagaimana tipsnya adalah ketika kita sudah lelah harus istirahat. Nomor satu istirahat itu apa sih? Mengalihkan fokus, mengalihkan perhatian. Kalau tadinya saya di belakang kemudi, maka saya harus turun. Apakah saya jalan-jalan, stretching, atau saya minum, atau saya makan, atau mungkin ngobrol. Kalau saya coba melihat di rest area, saya sering lihat bahwa supir-supir, apakah itu truk ataupun luar kota itu mereka mandi. Yeah. Mandi itu juga bisa membuat lebih segar. Tapi prinsipnya adalah istirahat. Berbaring juga oke, tidur juga oke. Yeah. Jadi jangan memaksakan merasa bahwa masih bisa, itu sangat berbahaya. Ya, Dok, sekarang kita ke Makassar ya, sudah ada rekan kami Andi Kumala yang siap mengabarkan dari sana. Malah. Ya, Caca, di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar malam ini arus mudik sudah mulai terlihat aktivitasnya bahkan sejak beberapa hari terakhir. Kalau hari ini ada 4 jadwal kapal yang bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, diantaranya adalah KM Tidar, KM Munsini, KM Binaya, dan juga KM Wilis. Nah, yang malam ini tiba adalah KM Tidar dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dan nantinya akan kembali ke Bau-Bau. Diperkirakan ada sekitar 2.600 penumpang yang melalui Pelabuhan Makassar pada malam hari ini dengan KM Tidar. Dan untuk Pelabuhan Makassar sendiri memang merupakan pelabuhan yang paling sibuk di wilayah regional 4 atau di kawasan Indonesia Timur. Jumlah total arus penumpang hingga H-9 atau per 14 April 2023 kemarin itu mencapai 17.508 penumpang. Baik itu embarkasi maupun debarkasi. Sementara untuk total arus kunjungan kapal mencapai 19 call hingga H-9 kemarin. Dan
Di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar juga telah disiapkan atau telah didirikan sejak tanggal 6 April kemarin posko terpadu angkutan lebaran 2023. Kalau Anda lihat di belakang saya, ini merupakan posko mudik lebaran yang ada di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar yang terdiri dari berbagai unsur di sini agar masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait arus mudik dan arus balik lebaran 1444 Hijriah. Dan himbauan dari baik itu dari pihak pelabuhan, Pelindo dan juga berbagai unsur yang ada di posko mudik lebaran ini agar para penumpang setidaknya menyiapkan 3 hal. Yang pertama adalah mempersiapkan kesehatan sebelum berangkat dengan menggunakan kapal atau moda transportasi laut. Pastikan kesehatan Anda sebelum mudik. Kemudian yang kedua adalah memeriksa dengan baik barang bawaan Anda, apalagi kalau Anda memiliki anak kecil harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan yang ketiga adalah pastikan jadwal kapal agar Anda tidak salah datang pada hari atau jam sehingga berdampak pada harus menunggu atau menginap di pelabuhan. Namun memang di Pelabuhan Soekarno-Hatta sendiri, Pelindo sudah menyiapkan ruang tunggu sementara bagi warga yang harus menunggu lebih lama untuk jadwal kapalnya. Nah, total keseluruhan peningkatan penumpang di wilayah regional 4 ini mencapai 130% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Rinciannya adalah 5.000 penumpang untuk tahun lalu, sedangkan tahun ini 137.414 penumpang hingga H-9. Ya, Caca, itu tadi informasi yang dapat kami kabarkan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Kita kembali ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Mala mengabarkan langsung dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Sekarang saya ke narasumber saya, Pak Imam Prasojo. Pak Imam, sebenarnya kondisi-kondisi sosial apa sih yang mungkin saja terjadi kalau misalnya masyarakat berada di tengah-tengah kemacetan? Seperti apakah bentrokan atau mungkin dia memaksakan kendaraannya tetap melaju supaya cepat sampai ke kampung halaman, tapi ternyata peristiwa tidak diinginkan terjadi, kecelakaan, atau mungkin jangan-jangan kriminalitas, seperti apa? Ya, pada saat masyarakat itu dalam situasi terdesak, ya, apakah itu karena lelah, tidak punya tempat istirahat, kemudian dia berdesakan, tidak mendapatkan kelancaran pada saat berlalu lintas, tentu akan berbagai kemungkinan bisa terjadi. Ada faktor-faktor yang tadi dikemukakan, bagaimana sikap individu itu menentukan di dalam merespon terhadap situasi. Tetapi ada struktur sosial atau pelayanan yang juga tidak kalah penting dan bahkan menurut saya sangat-sangat penting. Lebih penting jangan-jangan. Jadi kalau seandainya kita tahu nanti akan ada potensi membludak orang mudik, ya kita tahu bahkan akan ada terjadi situasi yang kelelahan yang akan secara masif terjadi, maka upaya preventif itu adalah menyiapkan satu regulasi yang ketat, ya, jangan sampai orang itu melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga mempunyai efek terhadap pengendara lain. Nah, yang kedua adalah bagaimana tempat-tempat untuk istirahat, ya, itu betul-betul difasilitasi. Betapapun seseorang itu sadar, ya, tadi sudah dikemukakan bahwa kita harus bisa mengukur diri tentang potensi ataupun tingkat ketahanan tubuh kita pada saat melakukan berlalu lintas itu. Tapi kalau tidak ada infrastruktur, tidak ada fasilitas kesehatan atau istirahat yang disediakan di banyak tempat, maka itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu yang saya khawatirkan sekarang ini dalam mudik kali ini, saya kok melihat agak senyap, ya, agak tidak terlalu upaya-upaya untuk penyiapan infrastruktur kesehatan, ya, tempat istirahat, partisipasi publik itu tidak seperti yang pernah dulu sebelumnya terjadi. Oleh karena itu saya khawatir ini akan mengakibatkan angka orang yang kecelakaan meningkat. Terutama ini sepeda motor nih yang harus betul-betul diwaspadai. Kemudian akan terjadi angka tingkat kecelakaan juga akan naik, ya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Baik. Dan masih ada waktu. Tanpa itu saya kira
musibah COVID yang kemarin kita alami ini berubah menjadi musibah lalu lintas. Nah ini harus betul tidak boleh terjadi dengan kita melakukan upaya menyiapkan yang terburuk dengan doa dan harapan yang terbaik. Saya kira itu yang harus sikap mental yang harus dilakukan. Baik. Pak Imam, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Dirlantas bahwa jangan sampai musibah lalu lintas terjadi. Bukan hanya untuk orang lain tapi juga untuk Anda. Karena kabarnya meskipun macet, padat, membludak, etle ini tetap berlaku. Tilang elektronik, hati-hati sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sekarang saya akan bertanya kepada Pak Dirlantas ini, Pak Latif Usman. Pak, adakah diskresi yang dilakukan oleh pemerintah, maksud saya oleh Korlantas atau juga Dirlantas, mengingat bahwa kita kan dengar bahwa tilang elektronik masih dilakukan. Tapi kalau kondisi yang macet ini seperti apa, Pak? Bagaimana? Ya, tentunya memang dalam mudik ini kita jangan lupa bahwa keselamatan itu nomor satu, ya. Keselamatan itu nomor satu. Oleh sebab itu saya betul-betul mengharapkan utamakan keselamatan. Dan dalam berkeselamatan ini khususnya karena kecelakaan di awal dari pelanggaran, tentunya kita akan melakukan beberapa kegiatan represif edukatif. Di sini misalnya nanti di pos-pos yang apabila menemukan masih seperti di Kalimalang khususnya roda 2 yang muatan berlebihan akan kita ingatkan, akan kita himbau kalau memang bisa kembali untuk membetulkan kembali, karena ini kan sangat membahayakan. Itu tentunya akan kita lakukan dan kita akan menempatkan beberapa etle mobil untuk mengawasi pergerakan daripada pemudik ini yang tentunya sangat membahayakan. Ya, tindakan kita khususnya untuk tilang, kita menggunakan tilang elektronik. Nah, tilang ini bukan untuk mencari pelanggaran, banyak pelanggar, tapi untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita untuk berhati-hati. Begitu juga khususnya untuk yang berada tadi, bagaimana kita mengatur yang disampaikan oleh Pak Iwan Prasojo, bahwa pemerintah telah hadir dengan menyiapkan, kemarin kita pada tanggal 11 sudah melakukan rakornas yang dipimpin oleh Bapak Kapolri, Menteri PMK, Panglima TNI, Menteri Kesehatan. Secara keseluruhan stakeholder yang terkait, instansi terkait ini sudah mempersiapkan secara keseluruhan. Memang kita yang paling utama dari keselamatan bagaimana tidak terjadi kecelakaan. Dan apabila terjadi kecelakaan ya kita secepatnya bisa menolong orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Nah, ini rumah sakit ini juga sudah disiapkan semuanya. Kita sudah berkoordinasi di lapangan dan pelaksanaan itu sampai ke bawah sampai dengan tingkat pos pelaksanaannya nanti. Baik. Ya, terima kasih atas waktunya Kombes Pol Latif Usman di Lantas Polda Metro Jaya. Dan terakhir singkat saja di sini Dr. Danardi, bagaimana supaya kita bisa esensi Lebaran terjaga, kita aman, selamat, bisa menjaga emosi? Singkat saja dokter. Jadi kalau saat ini bulan puasa, bahwa memang disarankan kalau yang drive, yang setir mobil itu berpuasa, berangkatlah di malam hari. Karena saat ini cuaca itu sangat panas, 34, 35, sangat terik, dan kalau kita memaksakan berangkat di siang hari, khawatir dehidrasi. Baik. Ya, berarti harus jaga kondisi juga ya, tahu kesehatan fisiknya. Terima kasih Pak Dirlantas, terima kasih Dr. Danardi. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.